Bismillahirrahmanirrahim. Al-anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitih tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrah adama nafa'ah bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fi darini amin. Wa sunnah wuslun an nahwi janabatin qabla fajrin. Di antara hal-hal yang dijaga untuk mendapatkan kesempurnaan puasa adalah dianjurkan mandi untuk seumpama junub. Seumpama itu bisa saja haidnya habis tengah malam, nifasnya selesai di malam hari, maka disunahkan mandinya qabla fajrin, sebelum terbit fajar. Li'alla yasilal ma'u, mengantisipasi supaya tidak sampai air ila batini nahwi udhuni, ke bagian dalam seumpama telinganya, au duburih, atau ke bagian dalam seumpama duburnya. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami wa qadiyatuhu anna wusulahu lidzalik muftir. Maksudnya perkataan tadi, dianjurkan mandi sebelum subuh supaya air tidak sampai ke bagian dalam telinga dan dubur. Itu adalah mengandung makna, mengandung tujuan anna wusulahu lidzalik muftir. Sesungguhnya sampainya air karena itu, sampainya air karena faktor demikian, itu membatalkan puasa. Walaysa umumuhu muradan, dan tidaklah keumumannya itu dimaksud. Tidaklah keumumannya itu dimaksud. Nah, dari pernyataan di atas, sampainya air ke bagian dalam, disunahkan mandi junub sebelum subuh supaya air nggak sampai ke bagian dalam telinga dan dubur. Pernyataan hukum itu mengindikasikan kalau air sampai ke dalam dubur atau ke dalam telinga karena mandi, itu membatalkan puasa. Kalau nggak batalkan puasa, untuk apa dianjurkan sebelum subuh? Karena membatalkan itulah maka dianjurkan sebelum subuh. Seolah-olah maksudnya begitu. Kata Imam Jalaluddin As-Sayuti, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, secara umum tidak begitu. Secara umum tidak begitu. Bagaimana pembahasan detailnya? Seperti yang dibahas dari pembahasan sebelumnya, kalau seseorang mandi sunnah sampai air ke dalam rongga terbuka, maka batal puasanya. Kalau seseorang mandi wajib sampai air ke dalam rongganya karena dia mandi menyelam, batal puasanya. Tapi apabila sampai air ke dalam rongga, telinga atau dubur, hidung dan sebagainya, lalu dia mandi dengan cara mengguyurkan air,
itu puasanya tidak batal. Kama huwa zahir, sebagaimana dia itu jelas sekali, akhdan mimma marra, karena dipahami dari pembahasan yang telah lalu. Karena dipahami dari pembahasan yang telah lalu. Apa pembahasan yang telah lalu? In sabaqa ma'u nahwil madmada al-masru', jika tertelan air seumpama kumur-kumur yang disyariatkan, atau mencuci mulut bernajis, la yuftiru, tidak membatalkan puasa, liudrihi, karena uzurnya, karena uzur. Apa kumur-kumur yang disyariatkan? Kumur-kumur yang disyariatkan bagi orang puasa apa? Ada caranya dan ada waktunya. Ada caranya dan ada waktunya. Ketika dia berwudu, dianjurkan nggak kumur-kumur? Dianjurkan. Ketika mau tidur, tidak. Maka kalau dia kumur-kumur mau tidur, tertelan air, batal puasanya. Tapi kalau dia kumur-kumur ketika berwudu, tertelan air, enggak batal puasanya. Nah, caranya kumur-kumurnya orang puasa itu di bagian depan mulut saja. Masukkan air depan saja. Tapi kalau orang yang enggak puasa, diangkat lehernya, kepalanya ke atas sampai ke tengah tenggorokan. Hatta yugargir, sampai berbunyi gor-gor. Nah, kalau dia berwudu sedang puasa, lalu dia kumur-kumur sampai ke tengah tenggorokan, lalu tertelan air, batal enggak puasanya? Kenapa batal? Karena kumur-kumur yang dilakukan itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Jadi disyariatkannya kumur-kumur bagi orang puasa di depan mulut saja. Nah, sekarang dia kumur-kumur ketika wudu. Kemudian cara kumur-kumurnya hanya di depan mulut, ketelan juga. Batal nggak puasa? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Li'udhri, itu sudah boleh dikatakan udhur karena dia menjalankan sesuatu sudah sesuai dengan syariat. Kaidah usulnya. Yang dah megang kita usul boleh 1 menit. Coba cari kaidah usulnya mana. Harusnya kita usul tu antum bawa, antum hafal. 2 sehari 20 hari selesai. Kaidah usul cuma 40. Mana kaidah usulnya? Ibnu Yusuf umur qasidiha. Enggak nyambung. Rifki Astagfirullah. Kullu ma yatawalladu min ma'dhunin fi ma'dhunun. Setiap sesuatu yang muncul asbab dari perkara yang diizinin, maka dia diizinin atau ma'fun, dimaafin. Kullu ma yatawalladu min ma'dhunin fi ma'fun. Semua sesuatu yang muncul dari perkara yang diizinkan,
walaupun memberi efek negatif dimaafin. Nah, itu kaidah usulnya. Redaksinya itu redaksi saya. Redaksinya, tapi pemahamannya ada di usul fiqh begitu. Redaksinya nggak tahu, nggak pasti. Kan nggak perlu redaksi, dia bukan hadis. Nah, begitu juga dia mencuci mulut yang bernajis. Kenapa bernajis mulutnya? Darah bergusi, gusi berdarah. Ketika gusinya berdarah, dia kumur-kumur. Kumur-kumur waktu itu diizinkan nggak? Diizinkan. Lalu ketelan airnya. Kenapa ketelan airnya? Karena dia susah kumur-kumur. Karena giginya cuma 2. Mana orang ompong kumur-kumur coba? Hah? Dia paksain kumur-kumur ketelan. Kebuka mulut dikit, turun air ke tenggorokan. Kita buka mulut, masih aman dengan gigi. Dia buka mulut, kan kayak air mau masuk tersumbat. Kita buka tutupannya, langsung ketelan ke bawah. Itu misal. Itu dianggap uzur. Fal yuhmal hadza ala mubalaghatin manhiyin anha. Maka hendaklah ditempatkan ini atas perkara mubalaghah yang dilarang darinya. Hendaklah ditempatkan ini membatalkan puasa ketelan air. Hukum itu ditempatkan atas kondisi mubalaghah yang dilarang darinya. Mubalaghah yaitu mubalaghah dalam berkumur-kumur, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur yang dilarang di saat berpuasa. Wasunnah, perkara sunnah puasa berikutnya adalah kafu nafsin, menahan nafsu, anta'amin, dari makanan, fihi subhatun, yang dalamnya makanan ada subhat, yang padanya makanan ada subhat. Itu sunnah menahan diri dari makanan tersebut. Subhat itu ada 2. Ada subhat ainiyah, ada subhat hukmiyah. Kalau subhat ainiyah, uang pembelinya uang halal, cara membelinya cara halal, tapi komposisi makanannya nggak jelas. Dia pergi ke supermarket beli daging. Daging mana? Daging impor. Apa salahnya pergi ke Bandar Buat situ? Jelas yang nyembelih muslim, jelas daging sapinya. Kenapa mesti belanja ke supermarket beli daging impor? Biar keren. Nggak berdarah-darah tangannya, kantong plastiknya nggak berdarah. Itu termasuk subhat. Ketiga beli perkara yang kita makan kemarin itu termasuk subhat. Bagal. Dikasih daging kan di tengahnya. Daging apa itu? Daging kaleng. Kapan dikalengin dan siapa yang ngalengin? Itu termasuk subhat. Dan ada subhat hukmi. Apa maksud subhat hukmi? Makanannya halal, bubur kacang, tapi dari pendanaan yang subhat. Pendanaan subhat yang bagaimana? Bantuan daripada pengusaha miras. Bubur kacang dibungkus dalam plastik, dibungkus dalam gelas, dikirim ke masjid untuk buka puasa. Tapi yang ngirimnya siapa? Non muslim.
Salah satu usahanya ada jual daging babi. Salah satunya, enggak semuanya. Itu disebut dengan syubhat. Maka pada saat berbuka puasa, sunnah menahan diri dari makanan-makanan yang syubhat, baik syubhat ainiyah atau hukmiyah. Kalau kita belanja dengan uang kita sendiri, belilah makanan yang sudah pasti kehalalannya. Cendol itu nggak diragukan. Apalagi onde-onde, ondema, bakwane, resolese, itu semua jelas halalnya. Antum beli pula fiddahat, itu nggak jelas. Kalau pizza KW halal, produksi rumah tangga. Tapi yang nggak asli, yang asli itu yang syubhat. Nah, kemudian menahan diri daripada syahwat yang mubah. Menahan diri dari syahwat yang mubah, yang nggak haram, min masmu', dari yang didengarkan. Nyanyian tanpa musik halal kan? Halal kan? Nyanyian tanpa musik halal, tapi nyanyinya itu nyanyi yang mubah. Indonesia Raya, tak tontong Kalame Jagung, nah, Bare Solo. Kemudian mubasar dari yang dilihat. Nonton TV, acara berita mubah kan? Sunnah tidak nonton. Tapi nonton ceramah itu bukan mubah. Wa masutibin, memakai minyak wangi, itu sunnah ditinggalkan di siang hari Ramadan. Maka supaya siang hari Ramadannya wangi, kita gabungkan dengan pembahasan yang lalu, sunnah dipakai waktu sahur. Wasammih, menciumnya minyak wangi. Menciumnya minyak wangi. Nah, kalau dia jualan parfum, itu dianjurkan dia pakai masker, supaya ketika dia di siang hari Ramadan gak kecium parfumnya. Kalau beli parfum jangan beli siang Ramadan, beli malam, supaya bisa dicek aromanya. Kalau sekiranya dia cek aroma parfum di siang hari Ramadan, hukumnya makruh. Walau ta'aradat karahatu masitib lisaim waradditib, apabila bertentangan makruh memakai parfum bagi orang yang puasa dan makruh menolak parfum. Ketika mau sholat, sedang iqamah, kita berbaris di saf sholat. Kemudian salah satu kawan buka parfumnya. Nah, tangan. Tangan. Antum puasa kan? Misalnya sedang puasa Kamis. Sedang puasa Kamis. Sedang puasa Zulhijjah. Nah, sementara kawan di shop kita tuh nawarin parfum. Makai parfum bagi orang puasa makruh, nolak juga makruh. Mana yang diutamakan? Nah, fajatinabul massi aula. Maka menghindari memakai parfum itu lebih baik. Lebih baik menolak. Maaf Pak, sementara antar dulu. Dalam kondisi yang sama, ada juga kita pakai parfum, kita ditawarin parfum, dalam waktu yang sama kita nggak suka sama baunya. Kita lihat botolnya, udah tahu tuh baunya nggak suka. Tapi kita ditawarin, mana lebih baik? Nerima, tapi kita nggak suka,
nolak hukumnya makruh. Menerima, tetap aja menerima walaupun baunya nggak suka. Kalau nggak suka baunya, dapatkan bagian belakang. Nah, dia orang mencium belakang, tersujud, nah, busuk parfumnya. Tapi kalau baunya kita suka, taruh depan. Kalau kita nggak suka, taruh bagian punggung. Nah, jadi ketika tuntutan agama, yang dua tuntutan agama yang bertolak belakang, menerima parfum, menolak parfum hukumnya makruh, memakai parfum sedang puasa hukumnya juga makruh. Ketika hal itu bertentangan, ulama fatwakan ijtinabul masi aula, menghindari memakai parfum lebih baik. Kenapa itu yang diutamakan? Lianna karahatahu tuaddi ila naqsanil ibadah, karena sesungguhnya makruhnya memakai parfum itu menyebabkan kepada kurangnya nilai ibadah. Sementara menolak menerima parfum itu tidak mengurangi nilai ibadah. Mana kaidah usulnya? Kaidah usulnya mana? Berarti antum belum mengerti dengan kaidah usul kayaknya. Menolak, oke. Kan kedua-duanya ada perkara negatifnya. Tapi dalam waktu yang sama kita disuruh memilih yang efeknya lebih besar. Dua perkara yang negatif, kita pilih yang efeknya, kita tinggalkan efeknya lebih besar, kita lakukan efeknya lebih kecil. Kaidahnya irtikabu akhafid dororain, melakukan perkara yang lebih ringan efeknya. Nah, di kaidah usul itu sambil jalan aja memahaminya. Nah, karena makruhnya memakai parfum itu menyebabkannya kurang ibadah, sedangkan makruh nolak parfum itu nggak ada pengaruh sama ibadah kita. Berkata pengarang kitab di dalam kitab Hilyah, siapa pengarangnya? Siapa? Ya Karim, ada? Ada dalam? Qala fil Hilyah, qala fil Hilyah, nggak tahu, berkata ia pengarang kitab Hilyah, di dalam kitab Hilyah, al-aula lis-shaim, yang terbaik bagi orang puasa adalah tarkul iktihal, meninggalkan bercelak. Yang terbaik bagi orang puasa adalah meninggalkan bercelak. Meninggalkan bercelak kapan? Di malam hari. Karena meninggalkan bercelak di siang hari ya memang ditinggalkan. Memang nggak boleh laki-laki bercelak di siang hari. Itu kan laki-laki namanya. Itu mama. Nah, malam tetap makruh. Lebih baik nggak bercelak kalau malam hari. Wa yukrahu siwakun ba'da zawal, dimakruhkan bersiwak setelah tergelincir matahari. Dan sebelum waktu tenggelam. Dimakruhkan bersiwak setelah tergelincir matahari sampai sebelum tenggelam. Dikatakan itu apa? Ba'da zawali wa qabla waktu ghurub, dan sebelum tenggelam.
Wa innama, walaupun dia sudah tidur, jadi bangun tidur jam 3 siang, bangun tidur jam 3 sore, tidur setelah zuhur, bangun jam 3 sore, kira-kira suasana mulut bagaimana? Adik kakak sama sepiteng. Nah, pada saat itu tetap makruh bersiwak, hanya saja dihilangkan baunya, diringankan bau mulut dengan berkumur-kumur. Atau dia telah makan makanan yang berbau busuk, akala karihan, dia makan makanan berbau busuk. Dia kan puasa, bagaimana makan makanan? Nasian. Kadang dia lupa. Setelah zuhur puasa pertama, dia makan gulai jariang samba patai. Naam. Dengan belacan. Komplit di situ. Gulai jariang samba patai belacan. Dia makan lupa. Selesai dia makan, ingat dia puasa. Nah, ketika itu mulutnya berbau karena makanan berbau, maka pada saat itu dia tetap makruh bersiwak. Qala jam'un, berkata sekelompok ulama Syafi'iyah, lam yukrah, tidak dimakruhkan ia bersiwak, bal yusannu, bahkan tetap disunahkan, in taghayyaral famu, jika berubah bau mulut, binahwi naumin, dengan seumpama tidur. Ini menurut Imam Nawawi pendapat yang kuat. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, secara umum pendapat ulama Syafi'iyah, kalau setelah zuhur enggak dianjurkan lagi gosok gigi, sudah makruh hukumnya. Tapi ada mazhab sebagian masyarakat di kampung, kalau siang Ramadan nggak boleh siwak, maka dia gosok gigi selesai makan sahur, pagi pun nggak mau gosok gigi. Itu nggak ada mazhabnya. Bahkan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah, beliau tetap mensunahkan gosok gigi bagi orang puasa sepanjang hari, apalagi ketika bau mulut sudah berubah karena tidur, sangat-sangat dianjurkan. Nah, kita pakai mazhab ini karena tuntutan pendidikan. Kalau alim lumayan lah. Ibnu kalau nggak usah gigi santai aja saya. Tapi kalau tahfiz, tidur duha, bangun salat zuhur, berarti nggak sunnah lagi gosok gigi, sudah makruh gosok gigi. Setoran 5 orang keliling, tambah guru 1. 5 orang setoran tambah guru 1, buat 1 lingkaran. Semuanya ada aroma masing-masing. Setoran. Siapa yang bisa dengar? Nggak bisa konsentrasi. Nah, kita pakai mazhab Imam Nawawi, sunnah gosok gigi. Memang ketara. Cobalah antum salat zuhur waktu bulan Ramadan, itu aneh-aneh baunya kiri kanan. Busuk. Apalagi buah air liur basi. Nah, karena faktor itulah lebih berat efeknya mengganggu. Itu puas sholat hanya 5 menit paling lama jamaah. Tapi kalau setoran itu sampai 2 jam, sampai 1 jam program, itu semuanya ngumpul, hafalan tambah nggak lancar karena gangguan mulut kawan. Guru nggak konsentrasi menyimak karena bau mulut dari yang setoran.
Pernah satu ketika saya setoran, pas setoran guru bersin, itu mau nahan nafas nggak bisa setoran. Kalau setoran terhidup udara yang nggak aneh baunya, atau bisa terima aja lah berkah. Itu kejadiannya bukan di bulan Ramadan. Bersin, kita sedang setorkan hafalan, baunya bersin. Bersin kan lucu baunya. Ada bersin yang harum baunya, ada yang kan aneh bau kan asin. Nah, berhenti setoran, nggak mungkin. Tahan nafas, bagaimana setoran tahan nafas? Hanya terima aja dah, berkah. Nah, itu baru sekali, hanya 5 menit. Ini kalau sampai dari awal setoran sampai akhir baunya semuanya sama, itu bagaimana kira-kira? Maka berkata sangat bijak pendapat dari ulama, yukroh lam yukroh, enggak makruh, bal yusannu, bahkan disunahkan jika sudah berubah bau mulut dengan seumpama puasa. Wa mimma yuta'akkadu lis-shaim, di antara perkara yang ditekankan bagi orang yang sedang puasa, kaful lisani an kulli muharramin, menahan lidah dari setiap yang haram. Nah, ini jangan sampai salah paham. Sunnah menahan lidah dari setiap yang haram. Bukankah wajib menahan lidah dari setiap yang haram? Hah? Wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa disebut di sini sunnah menahan lidah pada setiap yang haram? Dari sisi puasa. Efeknya ke puasa itu sunnah, ditahan untuk tidak bicara yang haram. Hukum intinya sendiri adalah wajib menahan diri, tapi pengaruh itu ke puasa sunnah, karena tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa itu kan tidak membatalkan. Kalau tidak membatalkan, tidak wajib. Kalau menahan diri dari perkara membatalkan, wajib. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari muntah sengaja, wajib. Tapi apabila efeknya tidak batal, hanya mengurangi, menahan diri hukumnya sunnah. Maka menahan diri dari perkara haram, kalau kita lihat dari sudut pandang puasa, sunnah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang intinya menahan diri, hukumnya wajib. Itu jangan sampai salah paham. Ini disebut proporsional di dalam menetapkan hukum. Nah, maka dikatakan yuta'akkadu, sangat ditekankan menahan lidah dari setiap perkara yang haram. Contohnya bohong, berdusta, kemudian ghibah, menyebut kekurangan orang lain ketika orangnya tidak ada, musyatamah, caci mencaci, jelek menjelekkan, li'annahu muhbitun lil ajri, karena sesungguhnya itu semua membatalkan pahala puasa. Kama sarrahu bihi, sebagaimana menjelaskan mereka ulama dengannya perkara tersebut. Sarrahu, menjelaskan secara terus terang dengannya perkara tersebut. Wabihi, dan dengannya ditolak pembahasan Imam Azra'i, tinggal wadalat salahil akhbarus sahihah, dan menunjukkan di atasnya oleh hadis-hadis sahih. Wa nassa alaihi Syafi'i wal ashab, dan menas. Nas itu apa artinya? Pendapat tunggal, satu pendapat. Kalau di sini karena ada ashab, diartikan menegaskan.
Karena kalau pendapatnya dua berarti nggak tegas. Menegaskan di atasnya oleh Imam Syafi'i dan al-ashab. Al-ashab di dasarnya kawan-kawan. Maksudnya di situ ada alif lam, namanya alif lam ad-zihni, yaitu murid-murid Imam Syafi'i. Wa aqarrahum fil majmu', menyetujui ia Imam Nawawi akan mereka semua di dalam kitab Majmu' secara muhadzab. Wa bihi, berdasarkan pendapat tersebut ditolaklah pembahasan Imam Azra'i, husuluhu wa alaihi ismu maksiati, hasil pahalanya puasa dan di atasnya seseorang dosa maksiatnya. Orang yang puasa di waktu yang sama dia ghibah, kata Imam Azra'i, pahala puasanya ada, tapi dia harus menanggung dosa ghibah. Pernyataan itu ditolak oleh ulama. Kenapa ditolak? Pertama, ada hadis sahih. Yang kedua, penegasan Imam Syafi'i, penegasan murid Imam Syafi'i. Pernyataan itu dinukilkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Banyak ulama yang berpendapat ghibah ketika puasa menghilangkan pahala puasa. Jadi puasanya hampa, nggak ada nilai, hanya sekedar menunaikan kewajiban. Kalaulah dia di akhirat, kamu puasa nggak? Puasa. Kamu masuk neraka karena nggak puasa? Nggak masuk deh. Dia tidak bisa dijerumuskan ke neraka karena nggak puasa. Kenapa? Karena dia puasa. Dia telah bebas tanggung jawab. Tapi nilai-nilai dari puasanya nggak ada, kosong. Nah, itu yang masukkan batal pahala puasa, gugur kewajiban, tapi tidak ada nilai di mata Allah. Wa qala ba'duhum, bahkan sebagian mereka lebih tegas lagi, batal asal puasanya seseorang. Kalau batal asal puasanya, maka sama dengan dia makan, sama dengan dia minum, maka dia akan wajib ganti pada hari lain. Jadi bukan bahkan pahalanya yang batal, tapi asal puasanya batal, wajib diqadha pada hari lain. Dan itu adalah kias dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal solat pada pakaian yang dirampas. Jadi pendapat yang ketat-ketat dalam hal ibadah itu rata-rata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kias kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apa mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Orang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang dirampas, memakai pakaian orang nggak dipinjam, dia sholat. Dia pakai celana kawan, baju kawan, peci kawan, semuanya itu nggak ada barang dia, mulai pada ujung kaki sampai ujung rambut. Itu ada selendang, alhamdulillah. Itu ada baju, itu ada celana, semuanya punya orang lain, dipakai tanpa izin. Sholatnya bagaimana? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya batal, ulang lagi sholat. Kata Imam Syafi'i, sholatnya sah tapi haram, nggak ada pahala. Nah, kias kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam bab sholat, begitu juga orang puasa yang ghibah. Bukan hanya puasanya, pahala puasanya yang batal, tapi puasanya batal. Titik. Apa di antara perkara yang tidak boleh dilakukan tadi? Ghibah, lalu apa lagi? Bohong, apa lagi? Mencaci maki, syatama, saling caci mencaci. Oke, terjadi permasalahan. Lau syatamahu ahad, jikalau mencaci akannya seseorang oleh orang lain, dia nggak mau mencaci,
tapi dia dicaci oleh orang lain. Hai kodok hutan, bingkanu, kadal, gurun. Apa satu lagi? Cebong. Dia santai saja, dia diam, tapi orang lain mencaci dia dengan beberapa hewan di kebun binatang. Nah, syata mau ahad, apa yang harus dilakukan oleh orang dicaci? Falyakul, maka hendaklah dia katakan, walaupun sedang puasa sunat, ini shaim. Kadrun, ini shaim. Hei jenggot kambing, ini shaim. Maratain atau salasan, 2 kali atau 3 kali, di mana dikatakan fi nafsi, dalam hatinya dia, Allah saya puasa. Kalau nggak puasa ada setonjok mulutnya, nggak boleh juga. Tapi katakan nanti saya puasa. Kalau saya jawab, hilang pahala puasa saya gara-gara dia. Jadi rugi saya 2 kali. Sudah saya dicaci, pahala puasa saya hilang lagi. Mendingan rugi sekali, dicaci doang, tapi pahala nggak hilang. Itu perlu diingatkan dalam hati. Tadzkiran laha, mengingatkan baginya diri, karena yang mau membalas itu adalah diri. Kalau akal nggak mau balas, yang mau membalas cacian dengan cacian itu adalah diri, nafsu. Kalau akal tidak, akal biarinlah apa kata orang. Memang kalau dia ngomong gitu kita jadi kadal? Kan enggak? Itu nasihatnya akal. Biarinlah dia punya mulut. Yang capek-capek mulut dia. Saya enggak rusak pun, bulu roma saya pun enggak terganggu. Itu akal. Kalau nafsu enggak, bodoh kali kamu dibilang kadal enggak balas. Nah, itu nafsu. Maka ketika orang dominan akalnya, seperti ulama salafun saleh yang saya ceritakan, udah habis. Masih ada lagi. Udah Pak? Udah selesai. Kalau saya ada, saya mesti siap dengarkan. Itu ulama salaf yang sudah didominasi oleh akal. Bisikan nafsu nggak kedengaran lagi. Nah, kok kita langsung hilang bisikan akal, dominan nafsu, merah telinga dan matanya langsung. Kemudian bergerak mulutnya, 1 kali dicaci, 10 kali dibalas. Itu nafsu. Nah, perlu disebutkan dalam hati, ini shaim, tazkiran laha, mengingatin nafsu. Atau pendapat yang kedua, bilisanih, dengan lidahnya juga boleh. Mas, jaga mulut dikit, saya puasa ini. Begitu. Mohon maaf, saya nggak mau ribut hari ini, saya sedang puasa. Itu bilisan nih. Kapan? Ketika dia tidak menduga akan muncul riya. Haitsu lam yazunna riyaan. Ketika dia tidak menduga akan riya. Nah, dipikir-pikir dulu kalau kita ngomong kita puasa pakai lidah, ini ada muatan riya lagi atau enggak nih? Kalau enggak ada muatan riya, enggak ada masalah. Misalnya kita cuma berdua sama dia. Nah, fa ini tasara ala ahadihima. Kalau dia mencukupkan di atas salah satu keduanya, milih diucapkan di lidah atau di hati saja, maka yang terbaik adalah dengan lidahnya. Kenapa dengan lidahnya? Kalau diingat di dalam hati doang, itu hanya menasihati dirinya sendiri. Tapi kalau dia sampaikan lidah, dia menasihati dirinya dan juga menasihati orang yang mencacinya. Maka bagus pakai lidah. Nah, apa kaidah usulnya? Al-muta'addi khairun minal qasri. Sesuatu perbuatan yang memberi efek kepada orang lain
lebih baik daripada perkara yang tidak memberi efek pada orang lain. Maka belajar, mengajar, taklim itu lebih baik pada ibadah. Ibadah efeknya pada diri sendiri, taklim efeknya kepada kita dan orang lain. Al-muta'addi khairun min qasrin. Jadi gampang. Mana kira-kira ketika kita sebutin di hati atau di lidah lebih baik? Di hati doang atau di lidah doang? Enggak usah antum ingat hukum fikih ini. Ribet ngingatnya. Tinggal ingat kaidahnya. Apa kaidah yang cocok di situ ya? Oh, kalau saya ingat di hati, saya saja yang sadar. Tapi kalau saya sebutkan di mulut saya puasa, dia ikut sadar. Berarti pakai lidah lebih baik pada pakai hati doang. Itu gunanya kaidah usul. Dia akan menyelesaikan permasalahan fikih, termasuk contoh-contoh kasus yang tidak jumpa dalam kitab. Nah, maka dijaga juga dibantu dengan ilmu mantik, yaitu pakai hukum kias. Makis aleh, kias, wajah syabah. Kemampuan untuk membandingkan satu kasus dengan kasus yang lain, melihat sisi persamaannya, sehingga mudah untuk menyelesaikan soal fikih. Abu, ini apa hukumnya? Oh, itu nggak pernah ada di kitab itu. Itu kasus baru tuh, nggak tahu. Nah, itu kalau belajar fikih doang begitu jadinya. Kalau nggak ada di kitab, nggak bisa jawab. Yang ada di kitab pun belum tentu bisa jawab karena lupa. Masailnya banyak sekali. Tapi apabila antum kuasai kaidah usul, dibaringi sedikit dengan ilmu mantik, nah sudah. Oh, tinggal O doang, baru A. Nah, khair, mudah kan? Nah, maka dihafal itu, dihafal. Sudah disetorkan? Sudah kan? Usul fiqh sudah disetorkan? Astagfirullah, belum ternyata. Harusnya sudah. Silakan masuk pagi. Wa ini dasara ala hadihima fal aula bilisani wa sunnah ma'at ta'kidi bi Ramadan wa asratil akhiri akad iksaru sadaqatin. Disunahkan serta ditekankan. Disunahkan serta ditekankan. Disebut dengan sunnah. Sunnah apa? Muakkad. Nah, jangan muakkad Abu. Sunnah muakkad. Nah. Bikin malu. Nah, sunnah muakkad. Di antara perkara-perkara yang disunnahkan, yang hukumnya sunnah muakkad di bulan Zulhijjah adalah berkorban, melakukan ibadah haji. Ibadah haji sunnah muakkad. Ibadah haji hukumnya wajib. Walillahi ala nasi hajjul man istata'a ilaihi sabila. Tadi dibilang sunnah muakkad, sekarang udah wajib. Hadisnya, Qur'annya dipotong dikit. Nah, itu menang nada ceramahnya aja, itu betul. Nadanya pandai dia, mirip Zainuddin. Itu tahu siapa yang bicarakan. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai itibar, pelajaran, ketika antum ada dalam posisi, tidak ada lagi yang bisa mengingatkan, karena malu dan segan, saat itu akan abadi sebuah kesalahan. Itu yang ribet urusannya. Kalau ada orang mengingatkan, alhamdulillah. Kalau bisa terima, bahaya lagi kalau nggak diterima. Tapi selagi masih ada materi,
masih ada perbaikan, masih ada yang mengingatkan, betulkan semaksimal mungkin. Sampai pada posisi itu siapa yang mau mengingatkan? Kita mengingatkan gak kenal sama ustadznya. Pak pengurus mengingatkan gak tahu apa yang salah. Pak imam mengingatkan gak berani secara langsung, tapi secara gak langsung berani. Nah, kan bahaya jadinya. Maka hari ini harus pasti-pasti baca doa, harus pasti-pasti. Sudah dirubah, sudah ditegur, robah, dan itu. Nah, ila anja'il alam. Nah, anja'il alam. Kemana alam dianjak-anjak? Pernah teman-teman baca doa gitu? Ad-da'ina ila anja'il alam. Orang bilang anha, dia bilang anjak. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi. Nah, sudah ashabihi, hinya itu udah kembali pada Rasulillah, nggak perlu pakai Rasulillah lagi. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kenakan baca Rasulillah, bagus enak baca Rasulillah, tapi ente buang hinya. Wa ala alihi wa ashabi rasulillah boleh. Ini enggak wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi. Dalam doa begitu, dalam rukun khutbah juga begitu. Tapi karena kesalahannya enggak fatal, biarin aja deh. Tapi kalau didengar oleh orang tahu, apa kata orang? Kata tamat pondok. Kok gitu bacanya? Katanya Ustaz SPD, kok gitu? Iyalah Pak, SPD nggak belajar itu. Kalian aja pengurus salah. Kenapa disuruh Ustaz SPD? Harusnya SHI. Nah, itu baru cocok SAG, DRS. Ini SOS disuruh khutbah. Eskom. Nah, kalau yang khutbah itu ustaznya Eskom, dia salah, biarin aja. Pengurus yang salah pilih itu. Dari keserta ustaz sarjana komputer, suruh ngomong Al-Quran, suruh ngomong ayat hadis. Nah, ada kesalahan pengurus, ada juga kesalahan ustaz. Ada ustaz jadi-jadian. Nah, maka perlu detail dalam hal agama supaya tidak nyesatin umat. Wa sunnah ma'at ta'kidi disunahkan serta ditekankan, namanya sunnah muakkad pakai kaf bukan pakai qaf, sunnah muakkad. Nah. Kemudian dal itu qalqalah, jangan diganti dengan ta walaupun sudah S2. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. S2 Mas, S2 sarjana agama. Nabi Muhammad. Wa sunnah ma'at ta'kidi disunahkan beserta ditekankan di bulan Ramadan wa asratil akhir dan 10 terakhir akadu, lebih ditekankan lagi. Apa itu? Iksaru sadaqatin, memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah. Wa tausi'atun ala iyal, memperluas atas keluarga. Jadi di bulan Ramadan itu dikasih apa namanya? Tausiah, peluasan, artinya agak bebas sedikit, bukan peraturan, makan minumnya atas keluarga. Nah, itulah perkara sunnah kita buat sehingga Ramadan itu tausiah. Nah, bukan cukup dengan bakwan saja, ini dan itu. Di rumah juga begitu.
Alhamdulillah masyarakat kita begitu. Asal bulan Ramadan itu berubah menu di keluarga. Itu disebut dengan tausiah ala iyal. Kemudian ihsanun. Ihsan. Kata saya sini dua. Ihsanun alal aqarib. Berbuat baik kepada karib kerabat. Berbuat baik kepada karib kerabat. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kirimlah sebagian uang atau sebagian makanan kepada karib kerabat kita di bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir 10 akhir Ramadan. Kemudian kepada jiran. Nah, kepada jiran. Mana bisa begitu ya? Nantilah suatu saat 15 Ramadan pertama, nah, itu kita siapkan 50 cup untuk tetangga misalnya baru berencana. Nah, kenapa ittiba? Karena ikut hadis, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yufattiras shaimin, dan bahwa memberi buka ia seseorang kepada orang-orang puasa. Yu'asyahum, menyediakan makan malam ia seseorang untuk mereka orang puasa, in qadara, jika mampu. Wa illa, jika tidak mampu, maka dengan seumpama surbah, seteguk air. Jadi di masjid ada tempat-tempat buka bersama, kita antarkan di situ air gelas. Itu cuman kemampuan yang kita punya. Ini sangat bagus kebiasaan-kebiasaan yang ada di beberapa komplek ketika mereka membuat jadwal takjil per rumah. Ini memberikan peluang bersedekah secara rutin. Hari ini yang antarkan takjil ke musola adalah rumah blok E nomor 76, 75, 78. Nah, nanti diantarin. Besok ada lagi jadwalnya. Jadi satu kampung itu, satu komplek itu dapat jadwal. Itu bagian daripada usaha bagaimana masyarakat kita terbiasa untuk iftar, memberi berbuka. Nah, memberi iftar atau berbuka kepada saudaranya. Tanpa ada program itu pun, kira-kira kalau kita punya kemampuan, kita berikan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh orang yang buka puasa. Yang terbaiknya adalah kurma kering yang kita kira-kira dimakan, suka masyarakat makannya. Jangan kurma kering kerontang, nah bisa dimakan. Maka nggak perlu dan mereknya. Ajwa kan kurma mahal itu, tapi karena sudah lama saking mahalnya, nggak banyak orang beli. Itu kalau dibeli orang nggak bisa dimakan, keras dan merapat antara daging kurma dan kulitnya, nggak bisa dimakan. Bisanya itu direbus, setelah rebus di blender bikin jus, bisa juga. Tapi sunahnya kan makan mentah. Maka cari kurma yang lembut, murah. Apa mas? Sukari. Nah, murah, lembut. Kemudian disunahkan lagi iksaru tilawatin lil Quran, memperbanyak baca Quran fi ghairi nahwil hasyi, pada selain seumpama WC. Sunnah memperbanyak baca Quran pada selain seumpama WC. Di WC jangan, di kamar mandi jangan. Oh, Masya Allah, tinggi sekali perubahannya sejak Ramadan ini. Biasa dia mandi di kamar mandi berdangdut,
Sekarang dia baca Quran, tetap aja salah tempat, nggak bagus. Jangan tempat-tempat yang kotor. Ramadan pulang kampung selesai subuh kemana? Langsung pulang ke rumah. Ambil kasur antar remote. Ngaji, alhamdulillah. Nah, ambil Quran berarti. Tapi bagusnya di masjid. Sampai isyraq, selesai isyraq salat 2 rakaat, dapat fadilah haji umroh yang sempurna. Kemudian waktu baca Quran yang terbaik dari malam hari adalah waktu sahur. Waktu sahur. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma salaina subha. Kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami salat subuh. Kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya sahur dan salat subuh? Qadri khamsina ayat. Ukuran membaca 50 ayat. Itu menunjukkan kebiasaan sahabat setelah sahur menunggu subuh dengan bacaan Quran. Dan di antara dua isya ini, antara dua isya, antara maghrib dan isya, kita antara maghrib dan isya ngapain? Makan berat. Nah, nggak ada sempat baca Quran, makan. Wa qiraatul laili aula, antara baca Quran malam dan siang mana yang lebih baik? Qiraatul laili aula, baca Quran di malam hari lebih baik. Nah, wa yambaghi ayyakuna sya'nul qari'i at-tadabburu, sepantasnya bahwa adalah keadaan si pembaca itu bertadabbur. Jadi dibaca sambil direnungi. Kira-kira bisa nggak dibaca sambil direnungi tanpa belajar tafsir? Nggak bisa. Hafiz 30 juz Al-Quran, suruh baca dengan tadabbur nggak bisa. Sedih sekali irama Pak Ustadz ngimamin sholat. Sedih bagaimana? Itu kan ayat sedih itu. Nah, nggak cocok sedih. Bergembira dia ngimamin, senang, tinggi suaranya. Kagak tahu dia itu ayat jahanam. Mana cerita-cerita surga kamu nangis, orang cerita neraka kamu suara tinggi, kagak tepat. Maka selesai Hafiz tadabbur Quran, afala yatadabbarunal Quran, itu dengan belajar tafsir. Nah, dengan belajar tafsir ketika dibaca itu, bacaan dia itu masuk kepada pori-pori ayat itu, dan ayat itu masuk ke dalam pori-pori hatinya. Nah, sehingga didengar walaupun suaranya kurang bagus, memang kurang bagus, tapi bacaan yang penuh dengan khasyah itu lebih bagus. Kenapa tidak jadi imam diperintahkan oleh Rasulullah Sina Ubay bin Ka'ab? Kenapa tidak dengan Sina Abu Musa Al-Asy'ari? Kenapa dengan Sina Abu Bakar As-Siddiq yang ketika beliau ngimamin sholat justru akan terdominasi dengan tangisan? Kalaulah yang menjadi imam itu yang suara bagus, pasti Nabi suruh Sina Ubay bin Ka'ab, Sina Abu Musa Al-Asy'ari, qad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Kalau Sina Abu Musa baca Quran, itu Nabi puji dia memiliki gendang suara yang bagus, bukan gendang, itu di telinga, pita suara yang bagus seperti yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud. Tapi justru yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kadang-kala ketika dia baca suaranya nggak kedengaran karena sedih dengan bacaannya. Kenapa nggak ada Sayyidina Umar? Kalau beliau baca Quran itu lantang sekali, kencang suaranya. Dipanggil kedua-duanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar,
kamu baca Quran kenapa agak lembut sekali, susah didengar. Kata Sayyidina Umar, Nabi bilang sama Sayyidina Umar, kalau kamu kenapa lantang sekali? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya menyeru kepada Allah yang maha mendengar. Kata Sayyidina Umar, saya mau baca Quran sambil ngusir setan. Orang-orang lengah, orang-orang lalai, biar dia terkejut, terkaget-kaget. Kata Nabi, kamu turunin volumenya dikit, kamu naikkan dikit. Nah, di bainahuma, antara keduanya. Itu adab dalam baca Quran ketika Nabi memberikan arahan kepada dua sahabat utama, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar terpilih jadi imam karena beliau lebih tadabbur. Berkata Imam Abu Lais di dalam kitab Bustan, dicatat semuanya dalam datamu, kitab Bustan karangan Imam Abu Lais. Ada catatannya? Antum nggak catat sama ini? Astagfirullah. Nanti ketemu qala fil bustan, berkata iya, coba cari siapa, nggak ingat lagi deh. Jadi kalau udah dicatat Bustan Imam Abu Lais, qala fil bustan, enak kita bilang. Berkata Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Bustanul Arifin, yang bagi lil qari, pantas bagi orang baca Quran bahwa dia mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 tahun 2 kali. Itu minimal. Bagi orang baca Quran, khatamkan Al-Quran dalam setahun 2 kali. 1 kali di bulan Ramadan, 1 juz per hari, 1 kali di luar Ramadan, 1 juz per 3 juz per bulan. 6. Illam yakdir ala ziyadah, kalau dia tidak mampu untuk menambah. Kalau dia tidak mampu untuk menambah. Ini kaidah awam. Ini standar masyarakat, bukan standar pelajar. Berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, rahimahullah, man qara'al Qur'an fi kulli sana marratain faqad adda haqqah. Siapa saja yang mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap setahun 2 kali, sungguh dia telah menunaikan hak Al-Quran. Sungguh telah menunaikan hak Al-Quran. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau dalam setahun dia tidak khatam 2 kali Al-Quran, berarti dia tidak tunaikan hak Al-Quran. Kalau dia enggak tunaikan hak Al-Quran, dia akan dituntut oleh Al-Quran. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dimakruhkan mengakhirkan mengkhatamkan lebih dari 40 hari. Itu lebih keren lagi pendapat beliau, Imam Ahmad. Pokoknya ibadah ketat lah, super ketat. Dimakruhkan mengakhirkan 1 kali khatam lebih dari 40 hari. Artinya dalam 40 hari khatam sekali. Kalau belum, makruh hukumnya. Berarti setahun berapa? Setahun? 10 kali. Bila uzrin, tanpa ada uzur, karena hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian disunahkan di bulan Ramadan iksaru ibadatin, memperbanyak ibadah. Biasanya duha 2, Ramadan 6. Biasanya witir 3, Ramadan 5. Kemudian disunahkan i'tikaf. Littibai, karena ikut Nabi, siyama, terlebih dengan tasdid ya, siyama. Boleh juga dengan takhfif, siyama.
Maknanya terlebih. Terlebihnya nggak tahu di mana, nanti beliau sedang mengulas kalimatnya. Kita ulas kalimat siyama dulu. Siyama dengan tasdid ya boleh, kadang-kadang ditakfif. Yang lebih fasih adalah menjarkan kalimat setelah ya dan mendahulukan la di atasnya, la siyama. Itu yang lebih fusha. Manya mazaidah itu menunjukkan kepada annama ba'da aula bil hukmi mimma qablaha, menunjukkan sesungguhnya perkara setelahnya lebih aula dengan hukum daripada perkara sebelumnya. Perkara setelahnya lebih aula daripada perkara sebelumnya. Contohnya di sini apa? Disunahkan memperbanyak ibadah dan iktikaf di bulan Ramadan, terlebih asri akhiri, 10 akhirnya Ramadan. Apa maksudnya itu? Memperbanyak ibadah dan iktikaf di 10 akhir setelah kalimat siyama lebih ditekankan daripada sebelumnya. Fayuta'akkadu lahu, maka disunahkan, ditekankan baginya seseorang memperbanyak 3 perkara yang disebutkan. Mana 3 perkara? Memperbanyak 3 perkara yang disebutkan: sedekah, tilawatul Quran, dan iktikaf. Sedekah, tilawatul Quran, dan iktikaf. Bagi Fathul Mu'in ada di dalam. Disunahkan memperbanyak 3 perkara yang disebutkan littibai, karena ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu ayyam kusa mu'atakifan ila salatil id, dan disunahkan bahwa menetap ia seseorang hal keadaan iktikaf sampai salat id. Sampai salat id. Jadi malam takbiran belum pulang, besok pulangnya kalau sudah id. Itu iktikaf yang betul itu. Kita belum mampu kayaknya. Kita iktikafnya malam saja. Itu pun datangnya larut malam. Kemudian pulangnya sahur lagi di rumah. Di masjidnya 2 jam saja. Itu ketemu pula kawan lama, mau ta'aleh. Nah, iktikaf kayak apa gitu. Ya nanti kita itikaf ya Bu ya. Ya itikaf. Sebelum sampai di itikaf kemana dia? Kedai dulu kan. Nah, ada larut, ayo kita itikaf. Sampai masjid sholat, tayat masjid, tahajud 2 rakaat, nanti udah. Terlalap sedikit, ya sahur. Sahur ke rumah. Sahur lagi jam 3 dah pulang. Sebentar saja. Alhamdulillah lah, daripada tidur di rumah sepanjang malam. Tidak ada perubahan. Tapi iktikaf yang betul itu sunnahnya baliknya kalau sudah sholat id. Jadi baju lebaran dibawa tuh ke masjid. Nah, mandinya di masjid. Pulang sholat id baru selesai iktikaf. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.